Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal alat, soal trik ya. Jadi di beberapa bengkel itu sharing caranya. Oh, triknya ini, triknya ini, triknya ini. Tapi ternyata trik itu kadang dilakukan karena bengkelnya nggak punya alat yang memadai. Jadi ya mungkin sudah punya kunci apa jenenge yang otomatis itu, yang apa jenenge, impact driver yang elektronik, yang listrik ya, mungkin sudah punya itu. Tapi ya beberapa trik juga terjadi walau sudah punya itu, karena misalnya nggak punya alat baca ECU nya. Ya kalau nggak punya alat baca ECU, maka permasalahan ya jadinya model pakai trik diakali, dan ngakilinya ini ya karena akal-akalan, maka seringkali tidak sempurna. Jadi ada bro yang kemarin sharing, oh dari bengkel ini nggak punya apa jenenge alat untuk ngetes apa jenenge ECU ya, untuk baca ECU. Entah harga alat itu berapa, 5 juta kah, 10 juta kah, 15 juta kah, 25 juta kah. Tapi yang jelas alat itu alat penting ya kalau ingin memperbaiki motor. Kadang mungkin alatnya hanya untuk merek tertentu, Honda tok, Yamaha tok gitu misalnya. Mungkin ada juga yang universal. Kalau yang universal itu mungkin ya harganya lebih mahal. Entah lebih mahal yang mana, spesialis Honda, spesialis Yamaha, atau yang tiap-tiap motor ono sendiri-sendiri modelnya. Modelnya ada yang pakai laptop, pakai HP, ada yang pakai layar tersendiri. Yang bikin kompleks itu adalah karena ECU nya motor itu perilakunya bisa berubah sesuai dengan error yang ia alami ya. Errornya sensor ini. Kalau nggak punya alat itu, apa yang bisa dilakukan? Kalau tanpa alat itu ya cuma bisa kira-kira, dan ya walau misal nanti ganti partnya dengan yang baru, belum tentu kondisi kembali normal. Karena ya repotnya kalau ECU sudah protes, gak akan balik normal. Biasanya gitu solusinya ya reset ECU. Beberapa kendaraan bisa memang di reset ECU. Caranya dengan lepas sekring misalnya ya, atau lepas listrik. Kalau ada juga yang perlu apa ya jenenge trik khusus, ono sing kunci kontak nyalakan matikan 3 kali, pakai prosedur gas kecil, gas besar, dan macam-macam gitu ya. Entah itu taunya dari mana ya, apa ono sing apa bongkar isine ECU ya, bongkar programmingnya ECU. Yang jelas ya kendaraan sekarang ini wes semuanya pakai ECU, dan ECU nya nggak kayak ECU racing. Yang kalau ECU racing itu kan anu ya sederhana ya,
sensore salah apa wis gak ngereken. Tapi kalau yang punyanya pabrikan kan, kalau ada salah gini protes gini, ada salah gini protes gini, kadang akan merubah AFR, kadang akan merubah apa gitu ya, jadi berbet, jadi apa gitu ya, yang ya sebenarnya bisa dibilang toto aneh ya, karena dulu zaman belum close loop, zaman motor belum apa mengandalkan sensor oksigen, ya bukti ini mesin nyala walau sudah injeksi, dipakai kasaran gitu bisa. Entah apakah kalau sekarang nggak ada sensor oksigen itu dibuat sengaja kayak gitu kali ya, dibikin bermasalah kayak gitu. Ada satu faktor sih ya, kalau dibuat boros gitu, kalau dibuat boros gitu resiko mesin jebol, maksudnya sampai piston bolong, setang piston bengkok, kerang sapi pecah gitu, resikonya minim kalau diboroskan. Sementara itu kalau misal ya, injektor buntu, rasio bahan bakar jadi kering, itu resiko mesin rusaknya besar. Terus nggak cuma alat elektronik aja ya, kayak kunci torsi kan ada ya yang apa merapatkan baut CVT pakai impact yang efeknya terlalu keras, yang kemudian jadi dol, dan setelah dol kayak iso lapo-lapo, terpaksa harus diganti, dibobot ulang gitu ya, bongkar berarti kan ya, sampai dalaman. Ya selama ini penulis lihat kalau orang masang jarang ya masang apa CVT itu pakai kunci torsi. Masangnya ya seringnya ya pakai apa impact, wes beres. Oh kalau impact ini kuncinya ternya sampai 3 kali, sampai 2 kali gitu ya. Ya padahal sekali aja itu wis keras ya, tergantung dari kekuatan impact. Kalau untuk blok mesin kebanyakan orang masih kira-kira ya, walau nggak pakai apa jenenge, nggak pakai kunci torsi, dikira-kira pakai tenaga tangan, oh kira-kira sak mini gitu ya. Yang jadi penulis ingatnya itu ada salah satu contoh soal antara pakai trik dengan enggaknya, itu adalah untuk soal idlingnya motor Yamaha ya. Kan di internet ada yang triknya itu pakai diganjel, ada yang ganjel per, ada yang ngomong oh ganjel per nggak bagus, ganjel apa selotip, ada juga yang ganjel sedotan, oh harus sedotan, paling pakai yang lain nggak bagus, yang ternyata kemudian yang ternyata kemudian orangnya akhirnya motong pakai yang manual. Kalau pakai manual ya wes manual, dari ECU nya wes gak bisa kendalikan lagi. Dia kali apa kalau nggak salah pakai resistor atau apa gitu ya, kalau pakai manual. Oh yang lama dibiarkan ditancepin gitu ya, jadi seakan-akan masih fungsi padahal wis gak fungsi maneh. Apa maneh sing sekarang nggih trik-trikan niku. Kalau setelan altitude gitu ya, ada yang kemudian ganti injektor.
Jadi karena nggak punya alat, nggak bisa ngetes, nggak bisa riset, akhirnya apa, injektornya gampang wis diganti dengan pakai mana gitu ya, dicoba-coba. Oh, pakai Karisma nggak iso, pakai Supra, pakai Blade, pakai apa mana, Vario 125, wis dicoba macem-macem lah. Gue wis iso, wis jalan. Dulu ada apa jenengnya ya, sensor OPPO, nggak bisa pakai ini, pakai yang merek lain aja gitu ya, pakai trik kayak gitu. Nah ini tentu akan bikin ribet kemudian bila motornya ditangani oleh mereka yang pakai alat. Di bener-bener malah jadi masalah karena oh ternyata ininya sudah nggak standar, ininya sudah nggak standar. Dan yang masalah lagi adalah karena konsumennya sering udah lupa apa aja yang udah diganti. Konsumen lebih lihat oh biayanya sakmene, sudah nggak inget detail-detail yang diganti apa saja walau ono billingnya. Karena kadang billingnya juga itu gak iso kewaca ya, tulisannya ya wis kayak gitulah, tulis cepet-cepetan. Tapi ya memang repot sih, nyari bengkel yang komplit itu termasuk sulit juga sekarang, nggak gampang. Kebanyakan bengkel ya nggak punya alat-alat seperti itu. Bahkan katanya bengkel YouTuber terkenal aja nggak punya, Pak. Apalagi yang bukan YouTuber ya. Ya wis lah. Itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.